aku suka banget ngeliatin mukena gitu-gitu. Jadi ya udah, yang pertama-tama produk yang akan di launch ya mukena aja dulu. Tapi insya Allah next ke depannya bakal ada baju atau mungkin tas, celana, rok yang aku pengennya juga hijab friendly supaya orang-orang yang mau pakai. Hai pemirsa Gospot, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi sama Naima. Hari ini aku lagi ada kegiatan. Kegiatannya itu aku foto produk yang punya aku sendiri. Ini yang aku pakai. Nah, aku udah sampai nih di studio fotonya. Nah, di sini aku juga bawa teman-teman aku, keluarga aku yang ikut bantu untuk aku sampai jadi nih produknya. Insya Allah launchnya sebentar lagi, karena mengingat bentar lagi akan ada Idul Adha juga. Jadi aku pengennya momennya tepat banget biar bisa nemenin teman-teman yang lain untuk Idul Adhanya. Terus aku mau nunjukin nih sama kalian. Sebelum aku foto-foto, kebetulan aku udah foto pakai mukena yang ini. Jadi aku punya beberapa model. Ada 3 model yang bakal launch sebentar lagi. Yang pertama ada yang renda, ini yang aku pakai warnanya ada yang coklat susu, ada terakota, lalu ada yang lagi dipakai di depan itu warna putih tulang gitu sama warna hitam. Warna hitamnya udah tergeletak di bawah situ. Lalu ada yang kedua, nih modelnya tuh kayak streamin gitu. Nah, nih warnanya. Diangkat aja. Nih. Ini tuh lucu banget kan? Ini warna abu-abunya. Oke. Nah, selain warna abu-abu, di sini ada warna putih sama warna coklatnya. Warna coklat susu tuh, lucu banget kan? Nah, selain itu kan ini kita udah ngeliat nih, motifnya itu ada di depan. Ada beberapa orang mungkin yang suka motifnya di belakang, makanya aku juga ada satu lagi itu motif bordir tabur gitu. Ini yang paling aku suka warnanya. Tuh, ini motifnya ada di belakang. Jadi bunga-bunga cantik, bener-bener kayak anak muda banget lah intinya. Ini warnanya ada yang ini, warna navy, terus ada warna maroon, tuh. Ini ada kuning mustard. Dan ada juga yang warna hitamnya tapi udah di packingin. Jadi ini koleksi-koleksi yang insya Allah bakal aku launch sebentar lagi. Untuk launchnya dan belinya di mana, bisa lihat Instagram aku @naimaljufri atau Instagramnya produk aku. Tahu nggak apa namanya? Namanya adalah noura.id, Noura by Naimal Jufri. Jadi kalian bisa ikutin aku terus buat lihat keseruan hari ini gimana, aku photoshoot untuk produk-produk aku gimana. Jadi stay tune. Oke. Dua, ya. Hai pemirsa Gospot, sekarang nih aku udah ada di set studionya. Ini udah ini background yang kedua. Nah, ini aku udah megang propertinya, udah pakai mukenanya sama sepupu aku juga. Ikutin terus ya gimana keseruan kita pose-pose untuk mukena ini. Rubah terus posisinya ya. Kita lagi ngobrol. Duduk mau terawih. Mau terawih. Duduk ngobrolnya masa berdiri. Kakak jangan bungkuk. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Matanya main ya, close up ya. Dirapiin. Udah ya.
udah nampak ini. Mungkin yang di dalam boleh sambil diberesin nggak? Ya, udah boleh diberesin. Mau make up soalnya? Mau make up yang gitu yang nggak tamu-tamu bilang diberesin. Beresin. Mungkin boleh ceritakan hari ini ada kegiatan apa? Aku hari ini kegiatan tadi seperti yang dilihat juga, photoshoot buat produk mukena aku. Sebenarnya lebih ke brand aku ya, karena tadi awal-awal juga ada buat foto-foto brandingnya. Cuman karena produk pertama yang akan kita launch adalah mukena, jadi kita bakal fokus sama mukenanya dulu. Gitu. Kenapa bukan nasi bisnis? Awalnya aku mau bisnis ini tuh lebih ke bisa dipakai sama semua orang. Tapi berhubung karena aku suka banget ngeliatin mukena gitu-gitu, jadi ya udah yang pertama-tama produk yang akan di launch ya mukena aja dulu. Tapi insya Allah next ke depannya bakal ada baju atau mungkin tas, celana, rok yang aku pengennya juga hijab friendly supaya orang-orang yang mau pakai ya bisa, nggak cuman kita yang nggak berhijab, tapi orang-orang yang berhijab juga bisa pakai, cuma tinggal pakai hijabnya aja gitu. Gitu, hijab friendly. Yes. Karena kan Naima juga belum tampil berhijab. Iya. Bagaimana ini? Apakah ada niatan untuk Iya, kalau untuk niat berhijab lah pasti ada. Cuman karena aku pengennya apapun yang aku kerjakan akan menjadi suatu hal yang baik untuk kedepannya. Jadi nanti once aku udah berhijab pun yang aku pasarkan bisa aku pakai. Jangan sampai nanti apa yang aku pasarkan kedepannya malah jadi susah buat aku pakai. Terus aku pengennya ini juga jadi suatu ladang amal lah ya buat aku. Kalau orang lain pakai dengan tujuan yang baik, pasti kan aku dapat sesuatu yang baik juga. Aku berharapnya dengan aku bisa pertama-tama adalah mukena dulu untuk branding ke orang-orang juga kalau produk ini adalah produk untuk kebaikan, bukan untuk kita cuman fashion doang, tapi kita buat adorable itu bisa dengan hal-hal yang kayak jatuhnya lebih ke apa ya, sopan gitu. gitu. Oke. Ini bisnis pertama bukan sih Naima? Sebenarnya aku udah pernah nyoba-nyoba banyak hal, cuman mungkin karena bukan suatu hal yang aku suka, jadi bisnis-bisnis yang sebelumnya cuman kayak bertahan sebentar dan nggak terlalu serius karena bukan hal-hal yang benar-benar dari dalam hati. Cuman kalau ini kan aku dari dalam hati, jadi insya Allah bakal panjang, insya Allah. Dan aku sebenarnya juga ada sih makanan minuman, tapi itu bukan lebih ke mama yang bikin, dan yang ini aku cuma bantu pasarin doang. Gitu. Tapi kalau memang mukena ini kenapa memilih juga mukena, atau juga karena momennya berdekatan oleh Idul Adha atau bagaimana? Mungkin itu sekian dari banyak alasan kali ya. Selain yang tadi aku sebutin, aku pengen apapun yang aku lakukan menjadi suatu kebaikan untuk kedepannya. Jadi semacam pohon amal aja, pohon ibadah. Karena kan ibadah nggak cuma dengan kita melakukan yang 5 waktu, tapi atau misalkan apapun itu yang ada di rukun iman, tapi apapun yang kita lakuin, kayak misalkan aku jualan yang baik, pasti akan digunakan yang baik. Tapi kalau kita jualan yang belum tentu baik, atau kita masih ragu dengan apa yang kita jual, itu kan akan jadi satu hal yang meragukan juga untuk diri kita, apa yang kita dapetin gitu. Gitu. Naima, tanggapannya kan mungkin kita kan lagi PPKM mikro nih, mau semi lockdown begitulah. Apalagi nanti Idul Adha katanya ada isu juga tidak boleh sholat berjamaah lagi. Bagaimana Naima? Sementara kan kamu bisnisnya justru untuk menyambut Idul Adha juga ya? Iya. Ya nggak jadi masalah sih. Jadi kalau menurut aku namanya kita ibadah kan bisa di rumah juga. Lagian juga mukena kan bukan cuma sekali pakai, itu bisa dipakai untuk berkali-kali. Jujur dibilang sedih pasti sedih, karena PPKM mikro ini kan berdampak dengan segala macam hal. Apalagi melihat kasus COVID sekarang setiap harinya bertambah sangat amat banyak. Bahkan aku baru saja kehilangan one of my family. It makes me really sad, tapi in the same time kita nggak boleh terlalu mikirin, karena takutnya kita terlalu mikirin jadinya imun kita turun, malah jadi berbahaya juga buat diri kita. So what I was thinking is kita gimana caranya hal-hal kayak gini jadiin suatu hal yang positif, produktif aja, pikirin masa depan, pikirin kita sendiri, jangan terlalu larut dalam suatu hal yang nggak baik. Kayak misalkan mikirin COVID, emang bener-bener really bad right now, tapi jangan berlarut-larut dalam hal itu. Pikirin caranya kalau di rumah aja kita bisa kok. Kayak aku dulu waktu awal-awal COVID,
belajar ngelukis, belajar ngerajut, belajar ini, belajar itu, jadi nambahin skill meskipun kita di rumah aja. Gitu. Melihat banyak kebijakan pemerintah juga banyak jalan yang ditutup segala macam. Naima seperti apa? Tadi juga jalan juga kemana-mana agak susah juga ya Naima? Alhamdulillah aku dibawa sama Google Maps bagus banget, jadi kayak cepet banget nyampenya, nggak ada ditutup. Cuman sedihnya teman-teman yang lain juga itu ya, tapi ya gimana lagi, namanya juga kita harus PPKM, tetap harus berusaha semaksimal mungkin, karena menurut aku ini kayak di luar negeri jatuhnya. Karena di luar negeri lockdownnya kayak gini, mungkin di Indonesia baru menerapkan ini sekarang, yang harusnya dibuat ini tuh lebih early seharusnya menurut aku. Bukannya aku nggak mendukung adanya pergerakan ekonomi ya, cuman ini untuk kebaikan kita sendiri. Apalagi sekarang udah mulai banyak vaksin juga, jadi it's really good buat PPKM ini. Jadi mungkin memudahkan pemerintah juga untuk ngelihat, untuk tracing mana yang harus dilihat untuk vaccinated gitu. Agak parno nggak sih karena COVID kali ini justru kayak teman-teman dekat kita ada, bahkan kamu sempat kehilangan keluarga atau bagaimana memang? Iya, kan Kak Jane, almarhum Kak Jane itu salah satu keluarga aku juga. Dia sepupu aku. Jadi sedih banget, apalagi tadi subuh aku baru taunya, kayak ya gimana, tapi kan life must go on. Jadi dibilang parno pasti parno, sedih pasti sedih banget lah, karena bukan cuman Kak Jane aja yang aku kehilangan, beberapa keluargaku yang lain juga ada. Jadi for those people yang masih don't believe in COVID, I think you guys should really check around you, kayak karena banyak banget hal-hal yang kita nggak tahu, yang cuman karena ngelihat ada isu-isu gimana di social media yang akhirnya kita kemakan sama hoax-hoax. Jadi bener-bener sekarang mau percaya atau enggak, you guys should stay safe, diem di rumah aja, lakuin hal-hal yang positif gitu. Oke, tapi sama Jen Salera masih bersaudara juga atau bagaimana sih pendekatan sendiri? Kakak sepupu aku dari keluarga papa. Aku dulu sama dia sempat ada programnya RCTI zaman dulu banget, itu Idola Cilik Seleb. Aku pernah bareng sama Kak Jane yang nyanyi sama aku berdua, inget banget aku, I swear. Dulu pernah aku sempat gak menang gara-gara misalkan kayak lawanku mic-nya bagus, dia yang kayak harusnya Kak Jane bawa mic yang Kak Jane punya nih, yang bagus, yang mahal, gini. Dia yang emosi, padahal aku yang kayak udah biasa aja, kayak she is a really loving person, baik banget. Meskipun aku gak begitu sering ketemu sama Kak Jane karena jauh juga rumahnya dari rumah aku, terus keluarga aku kan banyak banget, jadi untuk ketemu setiap hari sama satu-satu masing-masing di antara kita tuh kayaknya agak susah. Tapi aku punya relationship yang bagus with her, jadi dengar kabar kayak gitu ya pasti sedih lah, nggak mungkin enggak. Tapi Naima tahu kondisi Kajen akhir-akhir ini katanya sempat masuk ICU, ada comorbid juga ya? Iya, aku tahu. Mama juga sering cerita, mama kayak ngasih tahu, Kak, ini Kak Jen lagi kayak gini keadaannya, lagi kritis, yang gitu kayak COVID nih kena gini, kamu hati-hati. Iya mah, gitu. Cuman aku belum sempet yang kayak say hi to her, but then she's gone. Jadi ya udah, cuma bisa doain dari jauh. Aku sama mama, sama keluargaku yang lain. Intinya she is a really loving person, a kind person, baik banget, beneran deh. Nggak sombong juga, even though dia lebih tua daripada aku, lebih senior daripada aku, tapi benar-benar baik banget. Berarti bisa dibilang juga pertama kali terjun ke dunia entertain justru Naima juga dirangkul oleh Kak Jen ya? Pasti, iya. Waktu awal-awal aku terjun ke dunia entertain itu aku masih kecil banget. Waktu itu sama Kak Jen juga belum begitu dekat, tapi pas setelah deket sama Kak Jen, pas aku lagi hektik-hektiknya waktu itu, syutingnya lagi parah banget dan harus pulang malam, pergi pagi, pulang malam kayak gitu. Tapi Kak Jen yang selalu kayak semangatin, nggak apa-apa karena that's just how this industry work kayak gitu. Tapi ya udah, dia bilang kalau misalkan zaman dulu kan syutingnya mungkin nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan udah banyak banget teknologi lebih bagus lagi, jadi kita lebih enak lagi untuk kerja. Kalau dulu kan enggak. Aku waktu itu tahun 2000 mana mamaku nggak ada lagi, 2007, 2008, 2009 sekitar sih lah, aku lupa juga the exact momennya kapan. Cuman sekitaran tahun-tahun segitu itu dia yang ngasih tahu aku buat tetap semangat, kalau memang ini yang dikejar dengan baik, lakukan hal yang baik, karena apapun yang kita lakuin di industri dilihat sama orang banyak. Ini kan sebagai keluarga besar nanti mungkin di depan ada rencana nggak sih untuk nyelawat atau bagaimana, atau melakukan doa bersama juga untuk Jen Salimar? Doa besar pasti,
Tapi aku kayaknya kalau untuk nyelawat dan gitu-gitu, aku pribadi bukan yang nggak sayang sama Kak Jane, tapi lebih baik aku diem di rumah, sholat di rumah, doain Kak Jane dari rumah, karena mengingat dia juga meninggalnya karena pandemi ini, dengan keadaan kita seperti ini, kayaknya lebih baik buat aku di rumah. Coba deh, makanya kalian juga di rumah aja. Kita aja nih begini, keluarga lagi nggak ada yang pergi, kita nggak bisa bener-bener deket untuk ke situ gitu loh. Jadi udah ada kejadiannya di aku harap nggak ada kejadian di kalian. Oke, amin. Mungkin boleh ucapan bela sungkawa sekalian untuk almarhum Ajeng Sulaiman yang juga kakak sepupu Iya. kamu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk teman-teman keluarga aku juga, aku mau mengucapkan turut berduka cita. Semoga Kak Jane di sana diberikan di tempat sisi terbaiknya Allah, semua amal ibadah diterima. Semoga teman-teman siapapun yang nonton ini dan siapapun yang pernah kenal sama Kak Jane bisa mengambil hal-hal yang positif dari Kak Jane. Aku juga akan selalu mengingat apapun yang Kak Jane bilang sama aku. Dan yang paling penting, teman-teman semuanya bantu doa dan juga tetap stay safe.